Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, sebelum materi pada hari ini Pak Safi sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan menurut keyakinan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini ya, kita masuk pada pertemuan ke-6 materi produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum Pak Syafi'i menyampaikan materi di pagi hari ini, sebelumnya Pak Syafi'i sampaikan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini ya, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Baik anak-anakku ya, adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu masuk kepada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, menganalisis peluang usaha dan merencanakan produk usaha. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, menjelaskan pengertian peluang usaha, menerapkan metode analisis peluang usaha, dan mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, anak-anak sekalian, melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian peluang usaha, ciri-ciri peluang usaha, dan faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha dengan cermat, memiliki karakter, dan memiliki kemampuan literasi, membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Baik anak-anakku, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini ya, ada 4 sub pokok bahasan ya, yaitu pengertian peluang usaha menurut para ahli, ciri-ciri peluang usaha, faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Baik anak-anak ya, kita masuk kepada yang pertama, pengertian peluang usaha ya. Kata peluang usaha ya, itu tersusun atas 2 kata, yakni kata peluang dan usaha ya. Jadi peluang bisa diartikan ya dengan kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan bisa menghasilkan keuntungan ya. Sedangkan usaha diartikan dengan suatu perbuatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam meraih target atau tujuan. Maka dari itu ya, definisi peluang usaha adalah, diperhatikan ya, suatu kesempatan yang datang menjadikan suatu, saya ulangi lagi ya, definisi peluang usaha suatu kesempatan yang datang ya, yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ya, atau dapat pula diartikan sebagai kesempatan yang muncul di waktu tertentu yang dapat memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan apabila dalam kesempatan tersebut dilakukan suatu perbuatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Itu pengertian peluang usaha ya. Sedangkan pengertian
Peluang usaha menurut para ahli di sini Pak Safi mengambil 3 pengertian ya, menurut Thomas, Robin, Arif ya. Jadi pengertian peluang usaha menurut Thomas ya, W. Zimmerer ya, adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Menurut Robin and Coulter ya, pengertian peluang usaha menurut Robin dan Coulter adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai. Nah, suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Nah, itu menurut Robin ya. Kemudian menurut Arif F. Hadi Paranata ya, pengertian peluang usaha menurut Arif F. Hadi Paranata adalah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial ya. Jadi itu pengertian peluang usaha menurut beberapa ahli ya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri peluang usaha ya. Jadi di sini ada beberapa jenis peluang usaha ya, antara lain peluang usaha yang potensial dan peluang usaha yang baik ya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari setiap jenis tersebut ya, adalah sebagai berikut ya. Ciri-ciri peluang usaha yang baik ya, yaitu peluang usaha tidak meniru orang lain tetapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Ketiga, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. 4, peluang itu harus sesuai dengan kehendak. 5, kelayakan usaha tersebut telah teruji ya. 6, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Kemudian bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Yaitu mempunyai nilai jual yang tinggi ya. Bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak modal yang digunakan ya. Sekali lagi, tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasinya tidak terlalu besar tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan lain sebagainya ya. Itu ciri-ciri peluang usaha, baik itu peluang usaha yang baik ataupun peluang usaha yang potensial ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku ya, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha ya. Di sini ada 2 faktor yang menjadi pengaruh terhadap munculnya inspirasi peluang usaha ya, yakni ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internal? Adalah faktor yang bersumber dari dalam diri ya, atau diri sendiri ya. Adalah faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri ya. Yaitu antara lain apa saja? Yaitu ya, wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Yang ketiga, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, kemampuan untuk pemahaman terhadap sesuatu atau situasi kondisi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Apa faktor eksternal itu ya? Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar. Apa saja? Yaitu misalkan masalah yang muncul dan dihadapi dan belum terselesaikan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Ketiga, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. 4, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha ya. Jadi ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Baik anak-anakku, itu yang dapat Pak Sawi sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga
apa yang Pak Sawi sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas Google Classroom ya. Terima kasih anak-anakku. Kurang dan lebihnya Pak Syafi'i mohon maaf ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terhindar dari berbagai macam penyakit, selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya Pak Syafi'i mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.